Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Ini ya oplok-otokannya ya, home theater Polytron. Ini tipe serinya nih ya, Polytron tuh amplifier ampli teater rumahan PHT 925L. Ini itu rusaknya dia tidak bunyi, hidup tapi tidak bunyi ya. Ini saya pasang dulu ya speakernya. Kalau kerusakan seperti ini ya kemungkinannya dua ya. Kalau tidak power supply di amplinya untuk rangkaian amplinya, atau IC amplinya yang bermasalah. Biasanya seperti itu yang saya temui di LG ya. Kalau Polytron ini saya jarang sekali memperbaiki home theater. Nah, ini mungkin baru sekali dua kali ini ya yang saya temui. Biasanya itu di big band ya, big band tidak bunyi ya, seperti itu. Kemungkinan lain ya, kalau Polytron kemungkinan lainnya itu dia termating atau standby di rangkaian matingnya atau standby-nya ya untuk amplinya. Jarang sekali di IC-nya ya pernah ya. Kalau di big band ya, big band. Kalau home theater seperti ini itu jarang sampai rusak IC-nya. Oke, sudah saya nyalakan ya. Kita cek suaranya seperti apa rusaknya. Tunggu dulu ya, loading. Tidak bunyi sama sekali. Nah, cuma godok-godok. Nah tuh, harus digodok-godok ya. Godok tapi tidak bunyi. Godok. Oke, bongkar dulu. Oke ya, jadi rusaknya seperti itu. Dia tidak bunyi dan ada suara kemeresek seperti itu ya. Ada suara kemerotoknya. Oke, nih saya bongkar dulu ya. Ya kemungkinannya antara itu ya, tiga hal itu kalau Polytron. Kalau LG itu biasanya paling sering di supply amplinya yang rusak. Kalau sampai over tegangannya itu menyebabkan IC-nya rusak. Nah, biasanya seperti itu. Kalau IC-nya sampai terbakar biasanya over ya tegangan amplinya. Nah, ini saya pegang itu bagian pendinginnya itu hangat ya, hangat. Bagian pendingin IC-nya itu hangat ya, artinya IC-nya kerja ya, dia fungsi normal, cuma tidak bunyi. Nah, penyebabnya apa ya? Langkah pertama cek dulu ya. Seperti biasa saya akan cek di outputnya itu konslet atau tidak. Kalau Polytron ini ya, itu yang satu dia dapat ground, yang satu lewat IC, biasanya seperti itu. Nah, ini agak hangat ya, artinya dia bekerja. IC-nya ini rangkaian amplinya kerja, artinya seperti itu ya. Cuma dia tidak bunyi, normal ya. Nah, memang seperti ini ya. Kalau Polytron itu yang satu dapat ground, satunya beda. Sama untuk Polytron LG itu semua kaki outputnya itu dari IC. Kalau Polytron ini satunya ground ya, dapat ground ya. Outputnya cuma satu aja yang lewat IC, lewat output IC-nya satu, tidak dua-duanya. Oke ya, langkah selanjutnya saya akan coba cek supply untuk amplinya. Oke, cek dulu ya, cek dulu jalurnya. Biasanya ya
25 30 ya, antara itu supply-nya. Kalau powernya kecil, kalau besar ya di atas itu, tapi ini ya standarnya biasanya seperti itu, antara 25 sampai 30. Oke, cek dulu. Ya, cek dulu. Oke, nyalakan dulu. Oke, minus 27 ya, ada ya. Terusnya 26 ya. Ya kurang lebih ya, toleransi lah biasa. Untuk outputnya ini beda ya sistemnya ya, sama LG itu. Oke, kemungkinan ya. Nah ini kalau saya apa namanya, pegang di pendinginnya itu dia seperti hangat, bekerja, supply-nya normal keluar, artinya dia bekerja hangat ya, di pendinginnya ini dia hangat. Nah kemungkinan lain itu di rangkaian standby matingnya ya. Jadi untuk Polytron itu dia ada IC, nah IC kecil itu, IC-nya itu seri CMOS ya, HEF 4047, cuma yang model SMD ya jarang ada yang jual ya di pasaran. Kalau yang besar itu banyak. Nah ini ada kontrolnya ya, jadi jangan tergesa-gesa untuk Polytron ya, untuk Polytron jangan tergesa-gesa untuk mengecas bahwa IC-nya rusak, IC amplinya rusak, karena dia ada untuk kontrolnya, untuk jadi ada standby mating itu di sini ya. Nah ini outputnya saya cek itu 2,2 ya, 2,2 ya keluar. Nah ini akan saya coba mating dia tegangannya sama atau tidak. Output kontrolnya sini ya. Nah, ini ternyata sama aja ya, saya mating atau saya standby, saya mating, dia sama aja. Jadi mencurigakan ya. Jadi saya curiga di IC-nya itu, IC kontrolnya. Tapi ini sepertinya juga bekerja ya, dia bekerja. Nah ini langkah selanjutnya kita akan cari datasheet IC-nya, IC amplinya ya. Ini yang Polytron pakai itu paling sering serinya ini ya, CDA 8920 ya, CTH yang sering ya. Jadi ini saya akan download dulu IC-nya, kita cari dulu ya datasheetnya, download dulu. Yang nggak paham ya mas carinya di mana datasheet seperti itu ya, cari di Google ya, kalian download aja, cari dulu datasheetnya. Kita harus cari informasi. Jadi ini dia berbeda dengan yang LG ya. Kalau LG itu fix kalau tidak power supply IC-nya, tapi kalau di Polytron ini dia ada sistem yang namanya untuk modenya di sini ya. Ini juga sering bermasalah di situ. Jadi ada untuk standby ya, modenya di sini, tapi dia lewat IC di situ. Nah inputnya di situ ada standby, mating atau on ya, bekerja ya, untuk IC amplinya. Jadi seperti itu. Nah, ada modenya. Nah itu kalian bisa baca di apa namanya, datasheetnya mengenai untuk IC-nya ini. Ini untuk Polytron ya, Polytron. Untuk ampli yang lain kalau menggunakan IC ini berbeda juga nanti sistemnya. Dia ada yang pakai IC, ada yang tidak, hanya pakai transistor aja untuk sistem mating atau standby-nya seperti ini. Ini kalian baca-baca aja ya. Untuk mode-modenya itu kerjanya seperti apa ketika termating dan ketika standby mode. Nah kalau standby
tegangannya rendah seperti itu. Kalau mating dia sinyal output gunakan ya fungsi. Sistemnya seperti ini, ada menggunakan switch. Ya, hanya ilustrasi aja ya, biasanya menggunakan transistor untuk mating dan standby nya. Jadi kalian harus pahami dulu ya, jadi sebelum ngobrol kodok itu IC-nya pakai apa, sistemnya seperti apa, apakah matingnya bermasalah atau supply-nya yang bermasalah. Nah seperti ini ya. Kalau kita lihat dari datasheetnya seperti ini ya, ketika dia 0 itu dia standby, tapi ketika 2,2 itu masuk ke mode mating, 4,2 dia bekerja ya, yang masuk ke IC amplinya ya, harusnya seperti itu. Tapi ini tadi saya cek di output IC CMOS-nya ya, HEF-nya itu dia cuma 2,2 ya, yang artinya tandanya dia termating, yang artinya dia termating ya. Ya kecurigaan saya kemungkinan masalah di IC-nya ini ya, CMOS-nya ini. Nah ini saya akan coba carikan dulu IC-nya ya, IC-nya coba ganti dulu ya IC-nya ini ya, antara itu ya, karena di sini outputnya itu cuma 2,2 yang artinya termating ya. Cuma di sisi lain ini IC-nya juga hangat ya, artinya dia bekerja. Jadi kalian jangan tergesa-gesa dulu untuk Polytron ya, kasus Polytron ganti IC-nya ya, kalian harus cek dulu poin-poin itu ya di apa namanya, di output IC-nya, terutama di sini. Nah, seperti itu. Nah ini supply-nya 4,7 ya, ada ya. Ini supply-nya bekerja, nggak ada masalah untuk IC-nya. Ya kecurigaan awal di sini ya. Jadi jangan tergesa-gesa beli IC-nya dulu karena juga mahal. Kalau kalian ganti tiga-tiganya, nggak mungkin tiga-tiganya juga rusak. Kalau kecuali over, tegangannya over, belandang. Nah biasanya di LG ya seperti itu. LG itu rusak IC-nya itu biasanya karena supply-nya over belandang, biasanya seperti itu. Oke ya, ini saya coba carikan IC-nya dulu. Oke ya, sudah sip, sudah oke. Nah ini masalah bukan di IC-nya ya, IC untuk modenya itu saya cari tidak ada yang jual yang SMD seperti ini IC-nya. Kalau yang biasa ada ya, yang kurang standar itu ada normal. Ini saya terkecoh juga ya, terkecoh di sini dari datasheetnya ya. Ternyata ini malah untuk standby itu untuk mating, untuk normal itu 2,2 ya di output IC-nya ini. IC modenya untuk ya standby dan mode matingnya itu normalnya segitu ya, 2,2. Sedangkan untuk dia standby, ketika standby saya standby itu tegangannya sekitar 1,2
ya, 1,5 1,4. Nah ini saya standby ya, saya coba standby. Nah ini tegangannya bentar, ini isinya ya, nah pas, coba saya standby ya. Jadi kalau kalian penasaran berapa mas standby, tegangan standby berapa, untuk normalnya berapa, nah ini 1,47 ya. Nah ini saya standby ini, nah, sekitar segitu. Jadi standby amplinya 1,4, tapi ketika normal itu 2,2. Nah ini saya sempat, wah IC nya nggak ada yang jual, mau saya kali pakai IC biasa, wah nggak ribet ya. Jadi saya bilang pemiliknya ya IC nya nggak ada yang jual. Ini sampai pemiliknya itu kebetulan punya mesin yang sama ya, nggak tahu kasusnya apa, yang satunya lagi itu dikirim ke saya, bawakan satu, saya coba pindah ya mesinnya ini, ternyata masih sama aja yang saya pasang. Nah permasalahannya itu ada di sini ya, ini ada 2 buah transistor A1015. Jadi masalahnya ada di transistornya ini, jadi bukan di rangkaian amplinya ya. Ini amplinya saya pasang ampli yang dia kirim ya, ternyata sama aja mating. Setelah saya cek sana sini ya, masalahnya ada di situ, transistornya ada di sini. Nah 9 volt untuk sampai plus 9 volt, jadi ada plus minus 9 volt. Nah di sini ya, nah, nggak kelihatan, saya dekatkan dulu. Nah ini ya, kalian lihat jalurnya. Nah ini ada minus 9 dan plus 9. Nah dia masuk ke transistor ini, ke sini ya, A1015. Nah IC nya ini dia masuk ke untuk rangkaian preamp ya, IC nya ini untuk preamp. Nah preamp yang ada di situ, jadi sebelum masuk ke rangkaian amplinya dia masuk ke situ dulu. Nah ini masuk ke amplinya ya, terus ke DAC nya. Nah ini dari impact ya, impact itu saya coba langsung ya, dia kan ada outputnya tuh di impact nya. Saya coba ke ampli atau saya coba ke speaker aktif, dia bunyi nyala ya, tapi untuk yang ke amplinya ini, ke home theaternya itu dia nggak fungsi. Dia masuk ya dari impact itu masuk ke situ ya, itu di bawahnya itu ada IC op amp. Nah di situ supply-nya yang untuk IC op amp-nya itu dia tidak bekerja sama sekali, tidak bekerja. Saya urut-urutkan masuk ke situ ya supply-nya, dia nggak kerja, jadi outputnya tidak masuk ya. Jadi ada 2, yang satu masuk ke mesinnya sini 9 voltnya masuk ke DAC nya ini, yang satu ke preamp nya itu. Nah ini normal ya, jadi IC nya ini normal, dibawakan mesinnya. Jadi langsung saya ganti, saya pindah, ternyata sama aja ya. Nah ini mesin yang apa namanya, bentar ya, saya ambilkan dulu. Nah ini yang aslinya bermasalah, ini ada satu yang saya ping, itu yang menyebabkan grotok-grotok ya. Nah, saya silang itu IC nya memang rusak, betul rusak, yang grotok-grotok. Saya pasang lagi ya, saya kembalikan, ternyata setelah normal ya saya kembalikan, ternyata masih ya udah bunyi, cuma yang grotok-grotok itu ya IC nya rusak. Daripada saya pindah-pindah ya saya ganti aja boardnya. Nah seperti itu. Nah jadi masalahnya di situ ya, bukan di IC nya. Seperti yang saya bilang, jarang ya Polytron seperti ini rusak, kecuali kalau kalian lihat di video saya yang perbaikan Big Bang itu sampai resistornya terbakar. Nah itu ya kemungkinan IC nya rusak ya, biasanya karena tegangan over. Nah bisa juga seperti itu. Nah jadi kalian jangan tergesa-gesa dulu, kalian cek satu persatu dulu ya, supply-nya normal atau tidak, bagian matingnya rusak atau tidak, cek juga supply-nya ya di untuk op amp-nya ya, preamp-nya. Jadi dari impact masuk ke op amp-nya itu supply-nya ada atau tidak, 9 voltnya ini ya, yang terutama ini plus minusnya
itu ada atau tidak, terus yang masuk ke preamp atau ke impact-nya itu ada atau tidak. Nah itu kalian cek aja ya. Jadi saya terkecoh di sini ya antara mating dan standby, tapi ini kalau normalnya seperti itu ya, 2,2 itu normal tidak termating atau tidak standby. Standby-nya itu 1,4 ya atau 1,5 ya, antara itu. Jadi terkecoh di situ. Untung belum saya ganti juga ya, kebetulan nggak ada yang jual juga ya. Saya udah nyerah udah nggak bisa ya. Nah ini ya biasanya pakai transistor atau pakai transistor ya kalau, tapi rata-rata Polytron ada IC-nya ini ya, ada IC-nya. Kalian cek aja untuk standby dan matingnya. Kalau normal dan hangat ya, terutama di pendinginnya itu hangat, jangan tergesa-gesa ya. Bukan berarti mati ya, artinya dia bekerja cuma tidak mau bunyi. Nah itu kalian cari penyebabnya. Nah antara itu aja ya kemungkinan rusaknya ya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya oblok-oblokannya ya. Ini sudah oke. Di masalah di transistor supply-nya, bukan di IC-nya ya. Kalau ada pertanyaan ya seputar home theater Polytron ya, karena saya jarang sekali memperbaiki home theater Polytron ini, hanya 1-2 dan mungkin hanya dua kali ini ya saya memperbaiki. Pernah ya yang kasus seperti ini maksud saya itu tidak bunyi itu, biasanya seperti ini. Paling banyak di big band ya saya memperbaiki itu kasusnya, dia tidak tidak bunyi. Itu biasanya di supply ya, ada juga yang di IC sampai IC-nya rusak. Biasanya indikasinya itu dia terbakar, resistornya terbakar. Nah itu biasanya karena strom belandang. Nah itu sampai IC-nya rusak seperti itu. Tapi kalau enggak ya biasanya ya cuma di seputar itu aja ya, kemating atau nah ini untuk home theater ini baru kali ini juga ya masalah di supply preamp-nya ya bermasalah. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu obrol-obrolannya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar, like videonya, share juga biar bermanfaat. Sampai ketemu di obrol-obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.